Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semua sahabat-sahabat Nusa Satu dimanapun Anda berada. Dan di siang hari ini saya beserta Forum Aspirasi Masyarakat Peduli Desa Depok mendatangi gedung DPRD Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan rapat pendapat di gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Tuntutan terkait warga yang tanahnya kena dampak dari pembangunan KCIC dilanjutkan di musyawarah dengar pendapat ya di gedung DPRD Kabupaten Purwakarta. Dan sahabat Nusa Satu, rapat dengar pendapat ini sudah ketiga kalinya ya, kurang lebih yang ketiga kalinya sudah melakukan rapat dengar pendapat tentu di gedung DPRD. Jadi mudah-mudahan semua tuntutan dan keinginan dari masyarakat yang terdampak tanahnya oleh pembangunan kereta cepat atau KCIC mudah-mudahan menemukan win-win solusi di siang hari ini ya. Mudah-mudahan rapatnya juga berjalan dengan lancar. Oke, tenang terus, kita akan masuk ke ruangan ya. DPRD Purwakarta menerima surat ajuan dari masyarakat terkait kerugian tanah atau disebut dengan disposal yang diantar langsung oleh perwakilan masyarakat. Lokasi tersebut yang berada di Desa Depok, Kecamatan Dalamdan, Kabupaten Purwakarta pada tanggal 24 Desember 2021. Pada tanggal 28 Desember 2021, Komisi 1 dan 3 yang dihadiri oleh Ketua Komisi 1 dan Ketua Komisi 3 menerima kunjungan dari masyarakat dengan membawa berkas dan surat pengaduan terkait disposal proyek KCIC yang dikerjakan oleh PT Wika dan diterima di ruang Komisi 1 DPRD Kabupaten Purwakarta pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Atas aduan tersebut, Komisi 3 langsung mengagendakan kunjungan kerja pertama dalam daerah pada tanggal 16 Februari 2022 menuju ke Desa Depok, Kecamatan Dalamdan. Kemudian dilakukan peninjauan apa yang disampaikan oleh Desa Depok. Pak Sekda, kiranya yang hadir Pak Asda, juga dari lingkungan hidup dan PUPR, karena sebelumnya kami tidak melibatkan Sekda ya, dan juga beberapa perangkat daerah. Tapi kiranya karena persoalan ini belum juga selesai, belum juga tuntas, ya kami harus melibatkan semua pihak sepertinya. Nah sebenarnya Pak, kami ini ingin selesai ini. Apapun putusannya, apapun penyelesaiannya, persoalan ini tidak terus menggantung. Sehingga kesan yang muncul ke kami ini, kiranya DPRD ini tidak punya kredibilitas, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan, karena fungsi kami adalah menindaklanjuti apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Seperti itu Pak. Jadi semakin panjang persoalan ini tidak bisa terselesaikan, tentunya juga semakin panjang deretan kinerja dan persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Dan tentunya kami ingin beberapa tahapan yang sudah kami lakukan ini ada hasilnya yang bisa, kalau harus menyenangkan semua pihak, memuaskan semua pihak, saya yakin tidak bisa akan terpenuhi. Tapi paling tidak ada kesepakatan yang dibuat di antara para pihak. Ini yang kami harapkan. Dan juga saya harapkan pemerintah daerah bisa juga ikut menengahi
persoalan ini dan juga ikut terlibat untuk bisa menyelesaikan. Dan pertemuan sebelumnya di sini juga yang seperti yang akan ditanyakan, kita sudah mengundang HRCC waktu itu, kita mengundang KCIC, juga kita mengundang WIKA. Dan kesepakatannya waktu itu PT WIKA dan HRCC juga PT KCIC ini akan turun ke lapangan, akan cross check ke lapangan untuk meneliti lebih lanjut seperti apa posisi di lapangan ini. Dan waktu itu saya sudah menangkap ada kesediaan ya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak dan Ibu Dewan DPRD Komisi 3, Pak dari Dan. Yang pertama, yang disposal tersebut sampai saat ini itu belum ada izin disposalnya Pak. Artinya setback yang dulu itu memang sudah pernah diajukan oleh kami atas permintaan masyarakat agar lahan itu disewa di tahun 2019-2014 kemarin. Ya, sudah ada pengajuan, kemudian dijawab oleh KIID bahwa lahan tersebut tidak layak untuk dijadikan disposal. Kemudian kita mengajukan kembali ya di tahun 2020 juga, kemudian tanggal 13 Maret ya ini direject kembali. Artinya itu tidak bisa dikatakan disposal kontraktor karena itu tidak ada izin untuk tempat pembuangan tanah. Tapi di sini ada masyarakat pemilik lahan itu, nanti mengambil hasil dari kerjaan itu untuk dihimpun di lokasi tersebut. Tapi kan ini karena tidak ada izin, tentunya masyarakat awam yang punya lahan ini kan tidak mengetahui dan apa secara teknis tidak mengetahui, sehingga mingguan itu mungkin terlalu tinggi. Tiga bulan tinggi, akhirnya apa yang kita janjikan kan bisa terpenuhi. Padahal itu bukan kewajiban kami Pak. Jadi izinkan Pak, ini data-data ini kami sampaikan kepada Bapak supaya menjadi hak jawab kami Pak. Jadi kami ini bukan apa korban masyarakat, dan kami ini membantu. Cuma di sini ada apa namanya miskomunikasi mungkin dari teman-teman yang lainnya yang terdampak langsung ya sebenarnya. Kalau yang terdampak langsung berdasarkan apa Pak? Berdasarkan terjemahannya total nilai itu 1,5 miliar dari proyek organisasi itu. Itu ya masyarakat ya. saya sampaikan aja dulu di warga kan. Nah, kita mulai Abu Hasim ya, terus Cecep Nurul Rahman, Taufik Rahman ya, terus Dayatullah Din Haji Abdul, terus Karya, terus Yoyo Sunarya. Suara ini sudah diberikan kompensasi itu miliar 110 juta 150. Ini di luar juga yang atas nama tadi Pak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada saat ini berkat ridho serta karunia-Nya kita semua masih bisa diberikan nikmat sehat yang sungguh tidak terkira besar, sehingga kita berkesempatan hadir dalam pertemuan ini. Bapak Ketua Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua Komisi, dan Bapak Sekretaris serta semua jajaran anggota Komisi 3. Kemudian dari perwakilan pemerintah daerah mungkin ya, Bapak Asda dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta dari PUPR. Kemudian kepada rekan-rekan juga dari semua pihak yang bisa menghadiri pada pertemuan ini. Saya sebagai pihak dari masyarakat yang terdampak dari proyek KCIC ini sebetulnya berharap ini merupakan pertemuan terakhir Pak sama ya. Karena seperti yang tadi kita lihat bersama wilayah ini bahwa saya sendiri mengawal dan mendampingi masyarakat tetangga saya untuk mendapatkan keadilan, ya, karena mereka tiba-tiba mendapatkan sebuah musibah yang tanpa direncanakan, tanpa diinginkan, Pak. Jadi tanpa diinginkan, tanpa direncanakan, Pak. Sekitar 6 bulan, Pak. Belum lagi mereka sebetulnya sudah mengalami itu dari sekitar tahun 2019. Cuman karena tertidur lelap, mungkin hampir 1 tahun, akhirnya saya berinisiatif untuk mengadukan permasalahan ini ke DPRD Kabupaten Purwakarta. Saya sebetulnya berharap atau kami berharap pada kesempatan ini, karena sesuai dengan apa yang kami lihat di surat dari Komisi 3 mengundang Ibu Bupati Purwakarta ya, tapi kemungkinan karena lain hal dan urusan mungkin kesibukan, agar sekalinya kami bisa menyampaikan di hadapan beliau satu pimpinan tertinggi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Nah, baik, ini saya sebelumnya kepada Bapak Ketua mohon untuk diberikan waktu sedikit Pak, karena kemungkinan apa yang tadi dipaparkan oleh pihak Mika dan kawan-kawan harus kasih saya jawaban, harus saya jawab, harus saya tanggapi secara ini. Jadi kalau nanti mohon diberikan waktu, kalau kita dari Mika ini memberikan jawaban langsung terhadap komentar saya, tolong diberikan waktu itu. Soalnya kalau kami lihat dari awal pergerakan ini kesannya berbelit dari tanggung jawab. Saya udah dulu kronologi permasalahan dari awal. Ada sebuah kegiatan, Pak, ya, penyimpanan atau penempatan atau pembuangan tanah bagian dari hasil kegiatan proyek, ya, itu notabene milik kita di salah satu lahan milik warga yang bernama Risotto. Kebetulan beliau tidak ada. Nah, kegiatan itu tidak saya tahu nih, apakah itu memang mempunyai izin yang memang diharuskan, sehingga overkapasitas di sana mengakibatkan tadi yang tadi Bapak bilang tadi, data yang diberikan ke depan itu adalah mereka yang terdampak secara langsung, Pak, terkena dampak langsung atau tertimbun. Tapi itu belum semua, Pak. Jadi kalau bahasa dari Mika mengatakan itu adalah kompensasi, saya itu bukan kompensasi. Itu judulnya disewa. Pembayarannya pun secara sewa. Diajukan mungkin oleh pemilik lahan, saya tidak tahu persis seperti itu. Mungkin ada pilihan yang bisa menjelaskan dari awal. Jadi kalau bahasanya kompensasi, menurut saya bukan. Karena itu terdapat secara langsung yang tadinya mungkin tidak diinginkan untuk disewa. Karena yang direncanakan itu menjadi disewa. Karena langsung tertimbun, akhirnya mau tidak mau itu ditanggung jawab. Akhirnya diselesaikanlah itu yang data-data itu. Tapi kan tidak sempat selesai sampai di situ. Adalah hanya milik Pak Iwan, adalah hanya milik Pak Aktif. Itu tertimbun di sana, ada saluran irigasi warga yang tertimbun di sana, sehingga warga-warga yang ada di sini tidak bisa mengairi sawahnya atau airnya terputus, Pak. Itu aliran air sudah ada yang sebelum jauh-jauh datang ke lokasi kami,
Saluran air sudah ada di dulu. Kami hidup tenang di sana, bercocok tanam, masyarakat bisa menghidup. Ya, bahkan ada yang setiap hari sebagai petani murni di sana. Saya tidak menginginkan kalau rame-rame sampai sejauh ini. Saya yakin bapak-bapak di sini tuh IQ-nya mungkin di atas rata-rata untuk sekelas bapak-bapak pegang posisi jabatan di WKA, SSC, dan KCIC. Saya berpikir bapak-bapak ini punya mata juga melihat situasi dan kondisi. Kata dampak itu kalau diartikan itu adalah pengaruh buat dari hasil kegiatan, dan akibat adalah yang diakibatkan dari dampak itu. Dan bapak paham kenapa mereka tidak bisa menggarap sawahnya. Ya karena saluran airnya tertutup, Pak. Itu dampak juga. Jangan bapak bilang ini bukan tanggung jawab saya. Kalau tanggung jawab siapa? Yang punya kegiatan di sana adalah mereka dengan Haji Sobor. Di tanahnya Haji Sobor. Haji Sobor itu masyarakat biasa, Pak. Saya bisa pastikan dia itu tidak sekolah, tidak tinggi sekolah. Jadi yang nyawa itu kan bukan nyawa lahan Haji Sobor. Atau mungkin Haji Sobor menawarkan kita ada kerjasama di sini. Sehingga dijadikanlah itu ditentukan. Pasti ada laporan di atas itu. Nah, overload dan sebagainya sesuai dengan tadi yang Bapak Ketua bilang, apakah itu sesuai perencanaan? Apa enggak? Ya saya sih terus terang menyayangkan WK ini sekelas PBK kok tidak bisa membuat sebuah kegiatan itu sesuai dengan perencanaan. Masa ada sistem operasi di sini? Kan publikasi tanah yang diganti dengan ketersediaan lahan milik Haji Sobor itu seharusnya sesuai. Haji Sobor itu bukan siapa-siapa, Pak. Ya, bukan CP, bukan PT, bukan apa-apa, orang biasa. Jadi saya tidak menuduh Wika, tapi Wika itu benar-benar besar. Dia punya tim. Namanya ketika saya dikonstruksi di Jakarta begitu besar, mengerjakan proyek besar, gitu. Masa iya sih nggak bisa ngitung kapasitas lahan di sana? Sekarang kalau Bapak berkelit dari tanggung jawab ini seolah-olah Pak saya sudah memberikan kompensasi. Lantas ini yang jadi korban tidak bisa menggarap sawah ini apa nih? Apa tidak Bapak lihat? Apa tanah di sana Bapak memang tidak bisa lihat juga? Saya lihat ini ya, perlu atau bila perlu saya kuliahi kalau bisa. Sekelas Wika membuat notulen rapat untuk perlakuan pengajuan seperti ini, ya kurang berkelas bagi saya, besar aja. Isinya tidak kompeten di dalamnya, menyebutkan bahwa tahun 2019 sampai tahun 2020 terdapat nomor panjang data yang pakai tanah hujan. Bapak datangin. Di sana itu bukan tanahnya tanah hujan, Pak. Di sana itu saluran airnya ada ya, saya pastikan itu. Dan itu saluran itu ada. Sejak saya kecil sampai di sana saluran itu ada. Kurang lebih 60 cm. Saya bukan pengemis di sini. Kami di sini bukan pengemis. Kami tidak menginginkan datang jauh-jauh sini, sampai 6 bulan kami datang sini. Perlu Bapak pahami di sini. Saya yakin Bapak punya logika, ya. Kalau cuma kamu kan SMA Bapak kamu yang terima logika. Ya, logika ini dipakai Pak. Ya, heran saya tanah itu terlihat Pak, kegiatan itu ada, disposal itu ada, kegiatan itu ada, dampaknya ada. Tapi Bapak masih berpikir dengan data-data saya itu pintar bikin data. Ya, Bapak mau tahu, saya punya level, saya punya besar, sendiri saja saya bisa bikin data yang diberikan ini. Bagi saya nggak ada apa-apa, bagi saya apa-apa di sini ada foto bau. Seharusnya kalau Bapak bikin sebuah dokumentasi, kasih dong penjelasannya maksudnya apa kedatangan bau. Kedatangan bau waktu itu justru membuahkan hasil pertemuan Bapak di Kecamatan Darang dan waktu itu. Ya, di situ ada penawaran dari pihak Wika untuk menyelesaikan orang-orang di sini dengan harga sewa 55.000 per meter. Betul kayak itu, Bu? 55.000 waktu itu Bapak tawarkan. Ya, jangan mengatakan nanti pembicaraan. Ingat, Bapak juga sama punya harta kekayaan. Ya, Bapak juga sama Pak. Bapak juga sama punya benda, punya harta kekayaan, punya sawah, punya usaha mungkin. Bapak mau tiba-tiba berdampak ada kegiatan, ada sebuah kegiatan sehingga berdampak pada orang. Saya tidak mau Pak sampai seperti ini. Ya, ini saya pikir kok Bapak ini setadinya saya mau mengajak Bapak, coba Bapak keluarkan orang-orang dari Bapak yang paling dekat sini. Coba berlakukan dengan saya terkait dengan kejadian ini. Buat saya kejadian ini kejadian paling kecil. Ini bukan suatu kasus pembunuhan seperti di Subang Pak. Pelakunya nggak ada sama sekali tertentu kan. Kasus sepele ada kegiatan di sana. Ya. Tolong Pak, dari perwakilan dari Muslidah, tolong Pak.
kegiatan istiqlal di sana, di lahan yang disebut overload, Pak. Jatuhlah ke bawah, ya, sebagian kebakar, sebagian hidup. Itu masalahnya, Pak. Saluran air di sana, Pak, tertimbun. Jadi masyarakatnya nganggar masalah itu. Dan bisa nganggar apa? Ini dihormati. Sejak saya kecil bertanya terus. Jadi kami tidak menginginkan, Pak. Kami tidak menginginkan itu. Saya tidak menginginkan itu. Ya, jadi Pak Toto, kasih saya argumen yang paling bermakna. Kasih saya argumen dari pihak kita. Ya, coba yang paling kira-kira yang paling ideal begini lah. Kasih saya argumen yang masuk akal buat saya. Saya bisa memiliki Enggak, Pak. Mohon maaf, saya terus agak bisa ya. Karena saya penyelesaian Pak katanya. Ini saling. kita sudah 3 kali rapat dengan pendapat dengan saya ini. Kita sudah rapat dengan pendapat sebanyak 3 kali, kunjungan lokasi juga 3 kali. Jadi Bapak ini sepertinya begini. Kalau yang saya lihat ada semacam ketidakpatuhan Bapak terkait dengan kegiatan Bapak sendiri. Karena dalam peraturan dasar konstitusi mungkin tertera di sana pemborong itu sesuai dengan kontrak yang menjaga segala bentuk tanggung jawab yang terjadi di luar kontrak itu adalah pemborong, Pak. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Segala macam sesuatu yang terjadi di luar kontrak itu adalah tanggung jawab pemborong. Herannya saya, Pak, kampung hutan, uang kebun ada. Ya, uang kebun itu apa sih, Pak? Ada uang di sini ada. Ini jelas-jelas Pak tertimbun tanahnya. Ya. Dan data yang kami bawa ini bukan hanya ini saja. Jadi masih ada 5 orang lagi, Pak, yang belum kami bawa ke sini. Itu yang 2 orang lahannya murni tertimbun. Pak Apif dengan Bapak Iwan. Jadi Pak Ketok, tolong saya kasih penjelasan yang logis. Ketika Bapak tadi bilang bahwa ini adalah bukan tanggung jawab saya, tidak bisa dikatakan disposal kontraktor, ada masyarakat yang mengadukan dan seolah-olah Bapak ini bukan kesalahan kami. Ya coba logikanya gimana? Karena buat kami begini, Bapak di sana yang nyewa dari sopur, yang menggunakan bendera PTBK, Bapak bergerak di sana. Ya. Terus over capacity sehingga berdampak ke bawah. Nah, kan ini belum selesai Pak dampak. Ini masyarakat ini terdampak, Pak. Jadi sekarang ini buka-bukannya apakah memang permasalahan ini sudah diselesaikan di bawah atau ada oknum tertentu atau apa? Tolong kasih tahu saya yang sebenarnya, yang sebenarnya. Saya ingin tahu seperti apa. Saya sudah lelah, tapi perlu Bapak ketahui ini bukan akhir dari perjuangan kami. Ya. Kalau memang harus adu mental dengan kami, warga yang telah menyampaikan di berbagai kesahnya dan juga perjalanannya bagaimana menuntut hak dan keadilan seperti itu terhadap warga yang tanahnya tadi terkena dan yang disampaikan pada prinsipnya bahwa warga ini masih tetap ingin ada kompensasi dan juga ada perbaikan saluran itu seperti itu. Tapi Pak, kalau tanah yang ibu-ibu ini berarti tanah yang di luar yang 7 orang ini. betul, Pak, betul. Itu yang dulu waktu ini saya belum bahas. Ya. Kemarin ada sempat janji waktu tanggal 1 April itu sebelum puasa kan H+5 ada musyawarah di desa. Ya. Kan itu tidak terlaksana sampai dengan saat ini ya. Tidak terlaksana. Saya cuma ketawa aja, saya kasih senyum aja buat buka. Saya kasih senyum aja. Ya saya mau tanya Kegiatan itu masih berlangsung, itu nggak jauh, lumayan berlangsung. Surabaya dan ini. Ya, kan untuk sewa apa itu? Ya, itu bukan kompensasi Pak, itu justru dari itu disposal maksudnya. Ini sewa disposalnya di tanah ini di anunya. Ya, iya itu bertahun nggak jauh lah waktunya. Yang 7 orang. Jadi itu dijadikan disposal Pak, bukan kompensasi ya, kan Pak? Itu dijadikan disposal Pak, bukan kompensasi. Nah, dampaknya kan tapi awalnya kan itu di luar perencanaan kalau saya kan perencanaan awalnya hanya satu saja, tapi kemudian berdampak akhirnya dibayar lagi. Siap, sudah saya paham Pak. Tadi yang disampaikan bahwa dari PT Mika telah memproses perizinan terkait dengan setplan yang membawa proposal itu, tapi
tapi ternyata tidak dikeluarkan atau tidak keluar setplan, tidak diizinkan. tidak diizinkan. Nah, yang saya lihat Pak, antara Bapak mengajukan proses perizinan tadi untuk setplan dengan sewa lahan, ini sewa lahan lebih dulu, baru kemudian menindaklanjuti untuk mengajukan izin lagi. Artinya bahwa ini sudah disewa terlebih dahulu oleh Bapak, baru kemudian Bapak juga mengajukan kembali untuk ini dijadikan disposal. Karena itu untuk mengakomodir kunjungan Pak Wakil Gubernur dan hasil rapat di kecamatan seperti itu Pak. Jadi awalnya itu kan tahun 2019 kan sudah tidak mungkin gitu ya. Kemudian kita mulai harapkan supaya ini bisa dibayar sebetulnya secara legal. Itu cuman ya kemarin itu akibat terdampak memang sebetulnya kita di situ sudah jelas sebelum keluar izin sebetulnya tidak boleh dilakukan penimbunan sama Pak Sobur. Ya, tapi Pak Soburnya sih ya kita nggak bisa melarang juga dia orang perhatian untuk dihibur kan begitu. Akhirnya ya tanpa pengetahuan kita tanpa izin kita Pak Sobur melakukan penimbunan tanahnya sendiri. Kemudian setelah terjadi penimbunan yang tadi ya dilakukan oleh beliau sendiri oleh sama kemudian belum terlalu teknis tadi, kemudian ada pengaduan dari masyarakat, kemudian datanglah Pak Wakil Gubernur untuk kita minta kalau mereka tanggung jawab lah gitu ya, walaupun ini sebenarnya disetujui ya kamu di sini punya proyek lagi yang katakan Pak tadi ya kamu sebetulnya ada tanggung jawab. Jadi kami kemarin melakukan rapat dengan warga pemerintahan di kantor kecamatan, intinya kami akan melakukan kompensasi dengan cara bagaimana teknisnya itu ya udah saya lahan aja juga, tapi lahan itu kita harus menggunakan juga untuk disposal karena cuma itu ya. Nah kalau sekarang ditutup, tapi tidak ada waktu lagi, nggak bisa lagi mengulang. Ya Pak ya. Ya kalau misalnya cara bayar itu dengan sekolah diminta seperti ini, ya saya nggak tahu Pak. Teman-teman lain nggak mau pasti takut kita Pak. Nggak ada gitu. Dari waktunya ya bisa dimasuk. Apalagi sekarang dana ini kan masuk APBN juga semuanya bisa dari BPK. Apa yang memang lupa betulnya masalahnya kita itu. Kenapa waktu dulu itu ada momen itu tak mau? Karena itu kan mempersulit kita semua. Artinya BPK di sini mau bertanggung jawab atas kesalahan BPK. Ya karena tadi dapatnya, ya tentunya kan ini kan kalau dapat Pak Wakil Gubernur dan misalnya maka kita akan bagi apanya untuk penyelesaiannya, juga menjawab yang ditujui amdalnya di sini ya. Tentunya kita tidak mau melibatkan masyarakat. Tapi kalau masyarakat yang mau dibantu dengan cara seperti itu nggak setuju, mau ya kita bisa maksa juga. Nah sekarang BPK juga sama. Sampai saat ini masih berjanji akan membuat saluran tersier Pak dari tahun 2020 ya. Kami tunggu. Tapi kalau perusahaan nggak tahu karena dilewati tadi. Makanya kemarin katanya senyum-senyum aja nunggu ada harapan dengan kepala desa. Kepala desa karena sangat membuka kepala desa yang biasa buka-buka. Kalau saya memberikan berapa sukarela, kalau kepala desa membacakan, hadirkan buat dana bukan tidak mesti kalau tidak ada salah. Jika membantu